Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Faqad qala mu'alif ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dar ilan qal faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyatun an yakuna bi salasati ahjarin wa an yunqiyal mahal wa la yajifan najasu wa la yantagila wa la yatra alaihi akhar wa la yujawiza safhatahu wa hasyafatah wa la yusibahu ma'un wa an takuna al ahjaru tahiratan. Famasyarul aba wal ikhwan hadir rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita hingga di malam hari ini. Kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mampu kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, berzikir dan berdoa, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita dan kaum muslimin. Diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik, diangkat bala dan musibah, satukan umat Islam dalam ukhuwah Islamiyah, dan kita semua hendaklah kita menemui ajal kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat pada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, penunjuk jalannya kita, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan di dalam kitab Safinatun Najah, pembahasan tentang istinja. Sekarang ini adalah istinja dengan batu. Sebelum kita akan membahas dengan apa yang telah kita baca tadi, perlu diketahui sebagaimana di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang ada namakan alat untuk bersuci, yaitu air, debu, alat untuk menyamak yaitu kulit, sesuatu yang kasar, dan batu untuk beristinja. Kemudian ada tujuan di dalam bersuci itu ada 4: berwudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Itu tujuan bersuci. 4 bagian bersuci adalah wudu, mandi, tayamum, dan istinja. Dinamakan kita bersuci atau istinja atau izalatun najasah, menghilangkan najis. Maka di sini penyusun kitab akan membahas tentang syarat beristinja dengan batu. Jadi di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu banyak keringanan-keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan kita ini adalah umat rahmah. Umat rahmah, umat yang disayang Allah. Umat marhumah, umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disayang Allah? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu kalau nak ibadah harus tempat ibadahnya, tidak boleh di mana tempat. Kalau di antaranya umat terdahulu zakatnya banyak harus dikeluarkan. Dalam riwayat 10%. Kalau kita cuma 2,5%.
Umat terdahulu kalau nak taubat sulit. Nunggu dulu syarat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara umat Nabi Allah Musa alaihissalam saling membunuh dulu baru pacak diampuni Allah dosanya. Kalau kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup menyesal, bertobat kepada Allah, perbanyak istighfar dan tidak akan mengulangi lagi, dia berniat dengan niat yang kuat, diampuni Allah. Istighfar dijanjikan Allah untuk diampuni pula. Mudah untuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu kalau kena najis itu harus dipotong, dibuang. Kena najis. Tidak bisa sembarangan ketika pada saat terkena najis harus dibersihkan. Kalau kita lemah, cuma cukup dibersihkan. Kemudian tidak sampai di situ juga kita. Kalau tidak katik banyu, masih ada keringanan lain di dalam masalah bersuci. Ada tayamum menggunakan debu. Dan untuk menghilangkan najis atau dinamakan istinja. Istinja bagian adalah menghilangkan najis. Untuk istinja, karena kita ini sering sudah melakukan aktivitas buang air ini, perlu istinja. Nah istinja ini kalau istinja tidak katik banyu, masih ada pacak dengan menggunakan batu. Jadi batu di sini akan kita bahas. Ya, termasuklah jadi gambarannya sekarang ini termasuklah ketika kita menggunakan tisu pada saat istinja. Jadi ada tisu, tapi ada syaratnya. Maka tidak sembarangan, makanya perlu kita ini pelajari bagaimana cara dan syarat beristinja dengan batu atau kita sekarang ini tisu. Jadi dulu kelompok umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipuji Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang sering bertobat dan bersuci sering. Itu ada sekelompok daripada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu suku yang mereka senantiasa beristinjanya sampai Allah cintai. Beristinjanya menggunakan batu dan air, dua-duanya dia gunakan. Jadi ini makanya penggunaan di dalam masalah istinja dengan batu dan air, maka paling abdolnya adalah menggunakan batu, setelahnya baru air. Ibaratnya kalau gambaran kita sekarang, di situ ada tisu, ada banyu juga. Gunakan tisu dulu, habis itu gunakan banyu. Itu istinja yang paling abdul. Itu yang dipuji Allah Subhanahu wa taala. Yang urutan kedua adalah itu yang sering kita lakukan, yaitu menggunakan air. Menggunakan air ini adalah urutan yang kedua ini kita lakukan. Mungkin kebanyakan kita melakukan ini sudah. Nah, yang ketiga adalah menggunakan batu. Atau sekarang ini tisu, hanya menggunakan tisu. Batu cukup syarat bersih, tapi kalau caranya ada. Kalau menggunakan air tidak perlu ada cara, yang penting siram sampai bersih, hilang baunya, hilang warnanya, hilang ain daripada najisnya, sudah bersih, siram baik. Makanya kita ketika pada saat nyiram baik kita dah ganti syaratnya memang. Sebenarnya kenapa ketika kita istinja dengan banyu sekaligus menghilangkan najis yang di sekitarnya, percikan dengan banyu kalau. Jadi kalau menghilangkan najis itu harus dengan banyu. Tapi kalau istinja boleh dengan banyu, boleh dengan batu. Dan ini bukan seperti tayamum. Kalau tayamum syaratnya kalau misalnya di antara tidak pacak menggunakan banyu. Nah kalau dengan batu ini walaupun dia pacak, misal ada orang di situ ada banyu, ada tisu, dia menggunakan tisu, sah dia tetap bersih namanya. Tapi ada syaratnya tadi. Kan kita bahas malam ini syaratnya itu. Jadi sebenarnya kita tidak ada alasan kalau misalnya ada di luar kita itu ketika pada saat kita tidak katik banyu, kemudian kita ngomongkan bahwa wah aku ni najis pakaian aku tadi aku kencing. Tidak ada alasan sebenarnya kita. Kenapa? Bukan hanya menggunakan air atau banyu, tapi bisa menggunakan tisu atau batu. Zaman dahulu hanya batu. Jadi kadang ini boleh namakan tisu, baca menggunakan. Jadi ada alasan.
Makanya orang kadang-kadang ketika tidak paham, tidak belajar, kemudian dia beralasan ketika di luar, oh pakaiannya terkena najis. Karena dia tadi kencing, tidak cebok, tidak istinja. Maka dia mengatakan, oh tidak ada baca uzur. Padahal ini tidak ada, bukan uzur. Dia meninggalkan solat dengan karena itu bukan uzur. Kalau dia meninggal dalam keadaan tarikus solah, meninggalkan solat. Nauzubillah min dzalik. Ini yang kita dianggap sudah sampai derajat menyatakan meremehkan solat. Makanya kehidupan kita tambah lama tambah susah. Padahal kita diringankan Allah sudah. Kita istinja, wuduk, dah kata banyu tayamum, solat itu dah baca tegak, duduk, baca duduk berbalik. Diringankan sedemikian rupa. Di mana baik tempat baca solat. Namun ketika kita tidak mempelajari, apakah kita termasuk uzur? Tak tahu aku selamanya. Berdosa tetap. Karena kita hidup di lingkungan ulama. Islam sudah lama. Jadi dinamakan kebodohan atau dalam bahasa Arab adalah jahil. Dibagi dua. Jadi kadang dari hal ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditipu oleh syaitan berkenaan dengan kebodohan, ketidaktahuan. Oh, tidak tahu, aku tidak berdosa. Nah, itulah makanya dia katakan jahil itu atau ketidaktahuan itu ada dua, jahil ma'dzur wa jahil ghairu ma'dzur. Kebodohan yang dimaafkan. Ada namanya kebodohan yang tidak dimaafkan. Jadi dia dapat dua dosa. Kalau yang tidak dimaafkan. Yang pertama, kalau kebodohan yang dimaafkan adalah dua wong jemen. Pertama adalah orang yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam dimaafkan. Tak tahu dia, sebenarnya itulah dia tahunya. Baru masuk Islam. Misal dia baru masuk Islam jam 3 siang, wajib salat zuhur dia. Wajib salat zuhur. Ketika pada saat dia belajar, belum baca tahu, belum baca, cuman baru baca, mungkin wuduk bae dia. Nyari orang tahu, dia ajar wuduk, dia ajar solat, tak baca apa-apa, solat cuman gerakannya bae. Sudah jadilah itulah dulu solatnya. Baca tak wajib kalau dia. Kewajiban dia sudah wuduk, dia baca tahu wuduk itu. Wuduk, dia kemudian dia solat. Tak mandi wajib dulu. Karena kewajibannya mati. Belum baca bacaan apa? Uzur dia. Oh, tak tahu ini. Masalah istinja, dia tak tahu masalah wudu, dia tak tahu, maka dimaafkan. Yang kedua yang dimaafkan adalah nasa'a ba'id minal ulama. Dia hidup tinggal jauh dari ulama. Tak baca, dia bertanya. Jauh, tinggal di tengah hutan. Masuk Islam, tengah hutan tersesat. Tak tahu, dia tak tahu solat wajib apa ini modal mana, tak tahu dia cuma Islam baik. Maka dia uzur, dia tak tahu, dimaafkan. Nah, itulah yang dimaafkan. Yang lainnya tidak dimaafkan. Sudah lama masuk Islam, tidak dimaafkan, berdosa. Kalau dia tak galak belajar, 2 kali lipat dosanya. Dosa dia tak galak belajar, kerana belajar itu wajib. Dosa dia melakukan suatu dosa itu. Nah, kalau orang misalnya dia membaca Quran, dia tak baca Quran, sampai sekarang tak baca Quran, sadar, tobat, dia istighfar, minta ampun, dia belajar. Nah, maka pada saat dia belajar, mulai kesalahan dia pada saat itu tak apa-apa, salah dalam masa belajar. Karena dia sadar di selama ini dia tak belajar, menyesal, berdosa, selama ini berdosa dia. Kenapa tak belajar? Tapi setelah dia menyadari, tobat, kemudian dia belajar. Nah, masa belajar dia ini salah, dimaafkan kesalahan dia. Dia nyesal. Jadi mulai dia memperbaiki dirinya. Tapi kalau tidak ada belajar juga, maka tidak dimaafkan dia. Karena tidak ada berusaha dia untuk mempelajari. Makanya kalau kita hadir majlis taklim, niat untuk memperbaiki diri, untuk belajar, biar baca tahu nian. Setidak-tidaknya mungkin kita sudah tahu mengukur benar tidak selama ini. Jangan sampai kita nyesal pada saat sudah jiwa kubur, tidak berguna.
Nyesal juga bunuh, cobalah dah baca, cobalah lagi. Masih hidup ni buntung kita masih. Walaupun waktu kita sedengat. Waktu kita sedengat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepengenian ada usaha namanya. Itulah usaha kita, itulah yang Allah tahu dalam hati kita. Itu yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bunuh 99 wong itu. Kenapa dia diampuni Allah dosanya? Ketika akhirnya dia bertanya, dikatakan Allah tak ampuni, lanjak ini juga 100 jadi. Kadang-kadang bertanya dengan bukan ahlinya. Wong ini tadi jawab sekendaknya, lanjak kayaknya. Apalanglah 100 kalah. Artinya tidak diterima Allah. Akhirnya ketika bertemu dengan orang yang ngerti tentang masalah hukum, bertanya, apakah aku diampuni Allah dosaku? Diampuni Allah, kata. Allah Maha Pengampun. Tapi ada syaratnya. Tidak serta-merta itu baik. Apa syaratnya? Taubat kau, nyesal, jangan ngulangi lagi. Apa lagi? Pindah dari kota kau tempat yang tidak baik menuju ke tempat yang baik. Mulai dari situ dulu kau, syaratnya. Hingga lingkungan yang baik, ya kau belajar, tahu, maka akan jadi baik. Karena memang dia berusaha untuk itu, laju dia, tinggalkannya tempatnya. Tapi ternyata di tengah jalan dia meninggal. Nah, di sini menunjukkan bagaimana ibadah itu sebagai usaha kita dulu. Walaupun kita mungkin pada saat itu tidak ada sampean, tapi Allah tahu niat kita, usaha. Akhirnya apa? Diampuni Allah dosanya. Makan rahmat ngambeknya. Itu maksudnya surga dia. Belum beramal, tapi cukup syarat. Sama seperti kita. Selama ini banyak dosa, tidak belajar, tidak tahu, akhirnya minta ampun, berusaha belajar, mungkin belum dapat ilmu sama sekali, tapi ada usaha, meninggal masuk surga. Allah lebih tahu. Cuman ada usaha. Kalau ngomong tak kata usaha, sudah ada majlis taklim, belajar tak kalah. Ada mak itu belajar, sudahlah lah tua kita ni inilah. Salah, kita tak memperbaiki, berdosa. Berdosa kita. Atau kadang-kadang ada orang sudah merasa tahu, tahulah itu. Ternyata kaget salah. Kita ni mau tak mau harus ada wong yang kita pelok yang bertanggung jawab dengannya. Jadi anak ngajar bukan tidak bertanggung jawab dengan apa yang anak ajarkan. Bertanggung jawab. Maka makna di dalam surat Al-Fatihah itu bahwa kita ini dalam ibadah harus melok wong. Minta kepada Allah melok wong. Memang melok wong. Pada saat kita baca doa atau surat Al-Fatihah di dalam doanya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Kemudian ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Itu para nabi, rasul, ulama, itu jalan wongnya. Jadi bukan hanya sekadar doa, yaitu jalan wong yang berarti kita harus tahu meloi wong yang sudah dapat kenikmat. Kalau sekarang ini belajar dengan YouTube, meloklah YouTube sana. Belajar dengan apa? Secuil-cuil be. Lagi ada masalah nanya, tidak juga atau ngira-ngira dewe, baca-baca dewe. Tanggung jawablah dewe. Berarti itu ayatnya sampai di situ minta kepada Allah be tanpa adanya meloi wong. Orang-orang yang disebutkan Allah. Berarti harus ada meloi. Maka sahabat meloi Nabi, tabi'in meloi sahabat, tabi'in meloi tabi'in, itulah dinamakan sanad. Jadi ada namanya sanad ilmu bertanggung jawab. Gitu. Kalau kita ini nak meneliti ayat Al-Qur'an, hukum dari Al-Qur'an dan hadis, tidak akan mampu gitu. Yang kita amalkan selama ini, solat, wudu, tahu tak kita dalilnya? Tak tahu kita. Makanya ada jelaskan bahwa kita ini dapat dari mungkin wong tua kita atau lingkungan kita dapatkan. Ya, tapi secara umum kalau kita tinggal di lingkungan yang bagus, maka ibadah kita juga melok bagus secara
tanpa kita sengajai. Kan orang tua kita bagus, tengok orang tua kita, oh mek ini wuduknya, oh mek ini solatnya, tahu kita. Nyingok wong. Kalau dah baik kita, mana ada? Dah baca lah kita. Dari mana kita tahu bacaan ini? Nyingok wong kita ni. Yang kita pelok ini wong. Tapi jangan melok itu sedikit-sedikit, pelok ilagalo. Wong kita cari yang memang bertanggung jawab, itu yang kita pelok. Itu sekarang singkat. Nah, sekarang kita pelajari tentang masalah istinjaan. Jadi tidak ada alasan lagi. Namanya kita pada saat kita melakukan solat, terutama ini berkenaan dengan solat setiap harinya kita, kadang-kadang seperti wong beralasan bahwa ketika dia terkena najis maka tidak ada wajib solat, seolah-olah tetap wajib solat, dan itu berdosa dia kalau misalnya kelalaian dia. Kelalaian pakainya kena najis, bukan udzur jelas. Maka sering jelaskan orang yang bertanya benar ketika di Masjid Agung itu, memang Ustaz kita pakaian kita kena najis, mana kita nak solat? Mana nak solat? Apa anda ngomong, ada duit tak? Ada duit, ya pasal 16 nah, banyak saya beli pakaian untuk solat. Ini beralasan pakaian solat hati ini lagi sudah. Dah kata huzur ini ya mesti gitu. Ini pakaian solat, dah baca. Dah pasal 16 banyak sana. Situ ada WC umum juga. Ada WC beli nah itu nah kain, ada yang murah, ada yang mahal ada. Kata alasan itu untuk kita meninggalkan solat. Lagi non najis, apalagi itu sekarang kan ada hukumnya nian beristinja dengan batu. Jadi beristinja dengan batu. Baca kalau dulu kita lagi cik diajarkan istinja itu. Kalau istinja dengan batu ini contohnya, mungkin kita dulu dengar juga. Jadi kalau misalnya kita kencing dulu, misalnya kencing dari kecil diajar kencing apa? Digeset ke dinding gitu, dinding. Nah itu namanya rupanya kita belajar ini istinja dengan batu itu nah. Itu nah dinding. Hati kena pakaian. Dari kecil lah diajar itu istinja dengan batu, itu contohnya. Dari kecil, anak kan mudah, gampang. Itu namanya istinja. Yang dinding itu batu juga. Agak kita pelajari kan. Oh ternyata dulu tu ngajari itu supaya kita ni bersih. Lagi kecil sudah diajari bersih. Namanya itu caranya di antaranya. Jadi kalau tak katik banyu, apalagi itu sekarang ada banyu, ya kita ni lemak, nikmat. Sesuatu yang kita punya ini berharga di tempat lain. Palembang ini atau Indonesia secara umum nikmat begitu banyak, tapi kita tidak merasa seolah-olah kita tidak dapat nikmat. Masalah banyu baik kita. Di tempat lain banyu segelas itu dihargai mahal. Solid untuk di tempat lain. Untuk banyu nak minum. Kita lemak ngambul bebas banyu. Oh senang. Tempat lain susah wong. Wah ini kalau dah ada katik banyu, kalau ada apa, itu juga bagaimana di harga dengan harga yang mahal, kita murah. Yang gratis ada. Banyak kita nikmat bagi kita. Makanya belum mengalami. Auzubillah min dzalik, jangan sampai kita mengalami. Maka kita syukuri. Bersyukur hidup ni. Karena Allah tidak akan menarik nikmatnya. Antara mana innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum biqaumin hatta hingga mereka mengubah apa yang ada pada mereka. Ma bi anfusihim, ma di sini apa yang di hati mereka. Bagian menyatakan bahwa Allah tetap akan menunjukkan nikmat terus. Hingga umat ini manusia mengubah dia apa yang ada dalam diri mereka, itu hati mereka tidak bersyukur. Allah akan tunjuk nikmat terus. Kalau sudah tidak bersyukur, Allah tarik. Itu ni antaranya. Jadi kalau misalnya kita bersyukur, tunjuk Allah terus, maka ditambah terus, tambah tak tunjuk. Dan syakartum lazidannakum, sebab kita
Jadi kalau kita susah, selama senang gitu, kemudian susah, salah kita dewek. Allah tidak akan nyusahkan kita. Allah akan tunjuk nikmat terus hingga kita yang merubah apa? Tidak bersyukur. Salah dewek. Allah Maha Penyayang, Pengasih, Dermawan. Berikan terus Allah Subhanahu wa taala kepada kita nikmat. Hingga kita dewek yang ubah. Mengutuk, ai saronian hidup aku. Tak bersyukur, dembek dikit. Masih mengutuk lagi, dembek lagi. Gara-gara kita. Jadi makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita perlu pelajari ini masalah istinja dengan batu ini atau dengan tisu. Karena sudah sekarang ini mulai ada tempat, apalagi tempat-tempat misalnya kadang-kadang hotel sebagian itu tidak menyiapkan banyu. Mungkin kalau tempat kita masih banyu ada, tisu ada, banyu ada. Cuman kadang-kadang banyu habis, tisu ada. Nah, ini yang perlu itu apalagi kita dalam perjalanan, perlu ini. Dalam perjalanan juga itu kalau di rumah kita atau tempat kita masih lemah. Seperti tadi kita ngawak duit, ada beli baju, beli pakaian untuk kita solat. Jangan sayang dengan duit kita untuk solat. Nah, kalau dah gatik kita, tidak gatik, mek mana? Nah, kita harus itu di situ dah gatik banyu. Cuman ada tisu baik. Wuduk ke tempat lain. Nah, ini kalau kita pakai kan ini kena najis kira pakaian kita. Kan itu ini banyak dah gatik. Nah, ini perlu kita pelajari. Jadi di sini syaratnya ada 8. Syurutu ijazal hajar samaniyatun, ada 8 syarat. Jadi kalau sudah cukup 8 ini sah. Istinja kita sah. Yang pertama adalah ayyakuna bisalasati ahjarin, hendaknya dengan 3 batu. 3 batu. Maksud 3 batu di sini adalah 3 usapan. 3 usapan. Makanya berarti tadi kalau misalnya apa kita zaman lagi kecil dulu model itu kencing dinding 3 kali tet nah. 3 kali gesek gitu apa? Jadi yang ngusap batunya yang ngusapnya atau ya, diusap namanya. 3 paling sedikit 3. Jadi kalau pakai tisu ini baik ini buang air besar maupun buang air kecil. Dari mana tisu 3 kali usapan. 3 4. Tisu dan lipat gitu. Baik kan. Tapi misalnya apa sikok itulah banyaknya lipat balik ke masukin. Yang penting pada saat yang kena itu suci. Makanya walaupun disebutkan juga walaupun batu itu kalau 3 sudut. Ujung sini, ujung sini, ujung sini. Nah, walaupun sikok batu. Jadi 3 usapan. Maksud 3 batu di sini. Dulu udah nyiapkan yang batu. Makanya kalau daerah-daerah yang biasa ini, kalau di WC itu ada nyiapkan batu untuk istinja. Jadi paling sedikit ini. Paling sedikit dengan 3 kali usapan. Yang kedua adalah wa ayyun qiyal mahal. Masing-masing dari ketiga batu tersebut sudah bisa membersihkan tempat yang najis. Tempat najis dubur atau kubul, kemaluan. Harus membersihkan. Kalau seandainya tidak bersih dengan 3, berarti kan syarat kedua harus bersih. Tambah lagi 4 kali usapan. Tidak bersih 5. Tidak bersih 6. Nah, kalau sudah bersih 6, misal 6 kali usapan bersih, disunahkan tambah sekali lagi biar ganjil 7. Nah, itu. Karena syarat yang kedua ini harus jadi syarat yang pertama 3 usapan, syarat yang kedua harus bersih. Jadi kalau 3 usapan dia belum bersih, tambah lagi. Kalau sudah 2 usapan bersih, tetap tambah sikok. Tambah sikok. Berarti misal kita kencing, ambil tisu, sekali usap bersih. Sudah. Apa cukup? Tidak cukup. Harus tambah paling sedikit 3 walaupun dia sudah bersih. Ya paling sedikit 3. Jadi kalau 3 belum bersih tambah 4, 5, 6 terus dan disunahkan ganjil. Yang ketiga
Wa alla yajifan najasu, yaitu najis belum kering. Kalau sudah kering tak pacak lagi, gunakan lap tak pacak lagi. Jadi baik itu buang air kecil maupun buang air besar, kalau sudah kering tak pacak lagi dengan batu atau dengan tisu, tak pacak, kering sudah. Jadi kalau sudah kering, tidak cukup syarat, maka harus menggunakan banyu. Kalau sudah kering maka harus menggunakan air, tak baca. Ini menggunakan air. Jadi kalau sudah kering. Jadi itu sebelum kering. Makanya harus hati-hati. Kalau sudah kering tak baca lagi, harus menggunakan air. Yang keempat, wala yantagil. Najis belum pindah ke tempat keluarnya. Kalau sudah berpindah maka harus menggunakan air. Nah, di sini yang keempat ini tidak berpindah, najis ini tidak mercik ke tempat lain. Kalau mercik ke tempat lain, yang tempat kena percikan itu tidak boleh digunakan batu, karena bukan dinamakan istinja lagi. Kencing tu mercik ke paha. Yang di kemaluan ini ia namakan istinja, masih boleh dengan tisu, tapi yang di paha tidak boleh dengan tisu, tidak boleh dengan batu. Yang percikan tadi harus kena banyu. Jadi kalau tidak kacik kena banyu, ini najis, dah baca kita solat. Jadi bukan percikan boleh juga tidak, karena kalau sudah mercik bukan dinamakan istinja. Yang percikan tadi harus menggunakan banyu. Kita dikencing, maka hati-hati. Jadi kalau yang istinja itu waktu di kemaluan kencing misalnya, atau dubur. Kalau sudah mercik ke tempat lain, maka tempat tersebut tidak boleh menggunakan tisu atau batu tadi. Harus menggunakan banyu. Jadi kalau misalnya di paha kan, atau kena di kaki. Kaki ini harus bersihkan dengan air. Tak boleh dengan tisu bayar lap. Karena itu bukan dinamakan istinja lagi. Karena sudah terkena najis, menghilangkan najis harus dengan banyu. Cuman khusus dengan tisu batu ini untuk istinja, untuk cebok. Maka jangan berpindah. Kemudian yang kelima adalah wala yatrau ala akhar, tidak dicampuri oleh yang lain. Kalau sudah bercampur dengan yang lain maka harus menggunakan air. Nah, tempat kemaluan atau dubur tidak terkena sesuatu yang lain, misal terkena tanah atau apa terkena, maka harus dengan air, tak boleh lagi dengan batu. Sudah campur dengan yang lain. Yang keenam, wala jawiz safhatahu hasyafatahu, najis tersebut tidak melebihi bundaran dubur atau kepala kemaluan lanang. Jadi kalau misalnya kencing melek dia melewat di kepala, ini misalnya kepala belakang melewat di sini melek, maka ini tidak boleh lagi istinja dengan batu, tidak boleh. Seluruhnya harus dengan banyu. Kalau misalnya bundaran dubur lewat dari bundaran dubur, ini harus kena dengan banyu, tidak boleh dengan istinja dan batu lagi. Makanya nak hati-hati macam mana. Kalau kita misalnya di situ ada banyu, kalau dulu makanya dipuji Allah itu kaum sahabat Nabi SAW, karena senang dia menjaga kesucian, bersih dengan batu, habisnya dengan banyu, paling abdalnya itu. Maka tidak-tidaknya kita sekali-sekali makin itu, apalagi sekarang kalau siapkan tisu misalnya di tempat itu tisu, banyu ada juga, tisu dulu. Tak berarti tisu baru pakai banyu. Itu istinja paling afdal. Yang ketujuh adalah walaisi bahuma, belum terkena banyu. Jadi kalau sudah terkena banyu tak boleh lagi untuk dengan batu. Katik guna sudah cebok, misal lupa gitu, lupa baru naik dah katik guna, lanjut ke bah. Kalau sudah terkena banyu atau istinja dengan banyu sudah, tak boleh lagi dengan batu, dah katik guna. Banyu bah langsunglah bersihkan. Dan yang terakhir adalah yang ke-8, wa antakun al-hajaru tahiratan, dan batu-batu tersebut batu yang suci harus, tak boleh najis atau mutanajis. Jadi maka yang dinamakan batu ini adalah kategorinya adalah harus suci, tahirun,
kemudian dia jamid, keras, benda padat. Qali' bisa membersihkan, bisa membersihkan. Ghair muhtaram, bukan yang dimuliakan. Jadi harus dia suci, benda padat. Jadi benda padat. Qali' bisa membersihkan dan bukan yang muliakan. Suci. Berarti tadi kalau misalnya gambar tisu suci. Benda padat, benda padat. Bisa membersihkan. Kalau kemudian tidak yang dimuliakan. Nah, kalau misalnya tidak suci jelas, kalau misalnya kita makin kotoran hewan, tidak suci, najis dia. Atau sesuatu yang sudah terkena najis. Kemudian misalnya sesuatu yang hancur, bukan benda padat. Hancur. Tidak baca dia. Kemudian yang misalnya dia benda padat, suci benda padat tapi klimis, tidak bisa membersihkan, kacau, tidak baca. Plastik, tidak baca. Okey, plastik. Daun pisang tidak baca. Kalau daun lain mungkin. Betul tak? Tidak baca membersihkan tidak. Nah, kemudian yang dimuliakan, sesuatu yang dimuliakan tidak boleh. Apa yang dimuliakan? Misal makanan, tidak boleh. Makan, baik makanan manusia maupun makanan hewan. Makanan hewan di antaranya tulang. Tulang itu makanan hewan, tidak boleh kita menggunakan. Atau makanan manusia, makan roti sudah keras, maka tidak boleh. Haram hukumnya. Ini hati-hati makanan itu. Kalau di Hadramaut sana, kalau misalnya ada roti terkapar-kapar itu dimuliakan, walaupun tidak ada ni makan lagi. Jangan dihinakan. Anjukkan hewan atau apa anjuk makan, tidak apa-apa. Jangan itu menggunakan, apalagi menggunakan untuk istinja. Alhamdulillah. Karena itu dimuliakan. Atau misalnya kertas-kertas yang tertulis itu ayat Al-Quran, hadis ataupun ilmu-ilmu agama, tidak boleh. Jangan sembarang ni, kertas biasa. Tapi kalau sudah di situ melekat melekat daripada sesuatu yang mulia, jadi mulia. Karena bukan masalah kertasnya, tapi yang melekat di situ. Maka jadi mulia, tak boleh kita hinakan. Masuk WC tak boleh, masuk ke WC, apalagi gunakan untuk istinja. Nah, kalau misalnya kertas kardus, tak apa-apa kardus. Kardus tak apa-apa, dia benda padat, bisa membersihkan. Nah, itu kan kardus. Tapi kalau misalnya bekas kitab di situ tulisan ada yang Al-Quran atau hadis, tak boleh. Nauzubillah min dzalik, harus muliakan karena dia sudah di situ sesuatu yang maka sesuatu yang mulia menempel di apa pun jadi mulia yang ditempel. Kertas biasa memang kertas, tapi kalau sudah ditulis Al-Quran, kertas itu jadi mulia. Ditulis hadis, kertas itu jadi mulia. Sama seperti batu sama batu, tapi batu sudah menempel di masjid jadi mulia. Keramik ini asalnya batu biasa, dijual di toko biasa, tapi ketika menempel di masjid jadi mulia. Karena dia menempel di tempat yang mulia. Tidak boleh gitu. Mungkin ada uang yang keramiknya lebih mahal, tapi digunakan untuk WC. Nempel di WC, tidak mulia. Boleh tak kencing itu? Boleh. Lebih mahal keramik, biarlah. Boleh, karena dia menempel di. Tapi jangan boleh kencing sini kamu. Koyok orang sekampung. Nah, batu, keramik juga ini. Karena sudah menempel di tempat yang mulia. Jadi jangan sampai ini dah kata mulia sama dah baca sama lain beda. Maka sesuatu yang mulia jadi menempel pada yang sesuatu jadi mulia. Makanya kita ini, kenapa kita umatnya Nabi menjadi mulia? Karena kita menempel dengan Nabi, jadi umatnya Nabi, jadi mulia kita. Jadi tidak ada sembarangan ini. Jadi sesuatu itu yang diri kita ni. Makanya kalau kita nak kepengen jadi mulia, dekatkanlah kepada yang tempat mulia. Kita sekarang jadi mulia, masuk masjid, berpahala. Kenapa? Kita menempelkan diri kita ke masjid, meletakkan diri kita di masjid, jadi mulia kita.
Maka pakaian kita menempel kita pada saat kita gunakan untuk solat, jadi mulia ini pakaian. Makanya benda-benda yang menempel tempat-tempat yang baik itu senantiasa menjadi mulia. Nah, makanya kita usahakan itu. Makanya pada saat kita menggunakan anggota badan kita untuk ibadah, maka anggota badan kita jadi mulia. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, jadi kalau misalnya seperti tadi ada hal-hal tulisan baik itu, makanya sering diceritakan tentang Bishr Al-Hafi. Bishr bin Haris namanya. Al-Hafi itu gelarnya. Ada sebagian menyatakan Al-Hafi itu karena gelarnya wong yang tidak pakai sendal. Karena beliau pada saat bertobat kepada Allah, dia tidak pakai sendal. Semenjak itu tidak galak dia pakai sendal. Karena pada saat dia bertobat itu lagi tidak pakai sendal. Jadi lekat akhirnya gelar dia Al-Hafi. Apa cerita beliau ini? Beliau ini seorang kaya-kaya, berduit, top berduitnya. Kalau di rumah itu malam tu tiap malam tu ada ke pesta terus dia. Pesta nak minum nak apa terserah di rumahnya tu. Botus sehingga macam-macam ininya. Jadi berduit kan. Akhirnya ada seorang yang soleh lewat nyengok rumah ini lagi pesta. Lewat nyengok rumah megah. Akhirnya datang di rumah itu, ngetok pintu, kemudian pada saat turun pembantunya, suruh bantunya turun ke bawah, jengok siapa yang apa di luar. Itu dibuka, orang soleh tadi nanya cuman dia mempertanyaannya luar biasa sebenarnya. Dia bertanya apa? Rumah ini milik seorang hamba atau orang yang merdeka? Maka pembantu tadi marah langsung. Orang merdeka lah, bukan seorang hamba sahaya maksudnya ininya, yang oleh pembantunya tadi. Orang merdeka mana ada orang hamba ini? Katanya orang ini stres. Gila dia sih. Oh pantaslah katanya kalau orang merdeka. Berlari tadi jalan. Naik ke pucuk, kemudian ditanyanya, siapa itu? Orang pembantu tadi ngomong, tak tahu, orang stres mungkin. Ngapa dia? Dia datang ketok pintu cuma nak nanya baik, rumah ini punya seorang hamba atau orang merdeka? Masuk ke hati Bishr bin Haris. Hamba itu maksudnya hamba Allah. Hamba Allah, terfikir dia, ya Allah, aku ni hamba Allah, tapi selama ini tidak pernah mengabdi kepada Allah, maksiat kepada Allah. Allah nganjuk aku macam-macam, aku maksiat. Langsung apa? Dia ngomong, salah kau. Ini rumah milik seorang hamba atau tak? Mana orang tadi? Dia pergi sana, kejarnya, tak bersendal, kejar orang tadi. Hartanya rumahnya tinggal kena kan. Ngejar orang ini tadi. Sampai di tengah jalan dia nemu, ada maka dalam dia nemu tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Tengok lembeknya, bersihnya. Di kantongnya ada 2 dirham, ada duit masih. Beli kena minyak wangi, diwangi ke? Apa? Diwangi ke? Nah, ini dia orang ajar terus. Kemudian akhirnya dia tidur. Maka pada saat dia tidur, mimpi dia ada suara menyatakan, dia kata, engkau telah mengharumkan nama kami akan harumkan nama engkau dunia dan akhirat. Maka dia sadar, akhirnya dia bertobat, kemudian dia belajar cari ulama-ulama, dia belajar tak ngurusi lagi harta yang tadi tinggalnya baik. Semenjak itu dia belajar dan beribadah, ahli ibadah, ulama luar biasa dia jadi. Makanya menjadi dia tak bersendal. Ngapa ditanya bersendal? Waktu aku mengenal Allah, aku tak ada bersendal terus. Makanya gelarnya Al-Hafi, itu dalam riwayat. Maka alhamdulillah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala banyak nikmat, syukuri nikmat kita. Makanya ini tadi telah kita pelajari istinja tadi. Jadi guys, tidaknya kalau misalnya kita di kamar mandi atau WC yang ada di situ tisu, maka gunakan tisu habisnya banyu.
Ibnu Katsir sebenarnya itu adalah istinja paling afdal. Dan kalau hanya di situ hanya tisu, harus hati-hati istinjanya jangan sampai mercik ke tempat lain. Bersihkan dengan sebersih-bersihnya dengan syarat-syarat tersebut, maka sudah cukup, kita dinamakan sudah beristinja. Mudah-mudahan Allah SWT bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita, bersihkan segala macam kotoran-kotoran yang ada di jiwa kita, hingga kita dibersihkan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bala dan musibah baik dunia maupun akhirat, dan kita dimasukkan Allah Subhanahu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyin min ashabihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.